tugas asuhan keperawatan keluarga. Nanti di sini saya akan tanya-tanya tentang keluarganya panjenengan. Apakah panjenengan bersedia saya tanya-tanyain apa mboten? Iya, bersedia. Baik ya, karena ini masih suasana COVID-19, tadi sebelumnya kita ya sudah mencuci tangan ya Bu ya. Iya. Terus kita juga menggunakan masker dan menjaga jarak. Baik, kalau gitu saya mulai ya Bu ya, mulai pertanyaannya ya. Iya. Di sini nama kepala keluarganya siapa nih Bu ya? Purnomo. Oh, nggih. Alamat rumahnya Jurinan Trenggalek nggih Bu ya? Nggih. Ini agamanya Islam dan sukunya suku Jawa nggih. Nggih. Kalau bahasa sehari-hari yang digunakan Bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. oh iya. Ini jarak puskesmas terdekat atau kesehatan terdekat itu berapa kilometer Bu? Sekitar 2 kilometer. Oh. Kalau alat transportasi untuk ke sana itu Sepeda motor. oh, iya. Ini anggota keluarganya ini ada berapa Bu? Ada 3 orang. Bapaknya tadi Pak Pur sama panjenengan Iya. siapa? Sunarti. Oh. Sama adiknya ini siapa namanya Bu? Silvi. Kalau boleh tahu panjenengan umurnya berapa Bu? 47. 47. Terus kalau bapaknya umurnya 49. kalau adiknya ini umurnya berapa? 17. Lalu pendidikan terakhir bapaknya itu apa nih Bu? SMA. Oke. Terus kalau panjenengan apa Bu? SLTA SMA. Kalau adiknya ini masih sekolah ya. Sekolahnya apa? SMK. Oh iya. Terus pekerjaannya bapaknya itu apa Bu ya? Petani. Iya. Kalau panjenengan Bu? Ibu rumah tangga. Bu, panjenengan tahu nggak berat badannya berapa, tinggi badannya berapa? Berat badannya berat badannya 57. Iya. Terus tingginya 157. Kalau berat badan suaminya panjenengan sama tinggi badannya? Tinggi badan 160, terus berat badan 70. Kalau adiknya ini berapa? Adiknya 150, tinggi badan, berat badan 50. Oke. Bu, panjenengan tahu apa enggak tekanan darahnya? Kalau mboten nanti saya tensi panjenengan dan adiknya ini. Untuk sekarang nggak tahu, tapi biasanya biasanya kan punya riwayat darah tinggi. Oh iya. Berarti sekarang saya tensi ya Bu ya? Ya. Ini dimasukkan Bu ya. Ini panjenengan tekanan darahnya kok tinggi ya Bu ya? 150/110. Oh iya. Biasanya apa ya tinggi gitu Bu? Iya. Maaf. Ini jenengan apa ngerasa panas Bu? Iya. Oh, pantas suhunya ini 38 Bu. Oh iya.
30/70. Saya hitung lagi sebentar ya Dik ya. Ini suhunya normal 36. Bu, ini saya mau tanya lagi. Untuk status imunisasinya panjenengan gimana dulu? Lengkap deh. Lengkap. Kalau bapaknya juga lengkap. Iya, Kalau adiknya ini lengkap. bapaknya tidak ada alat bantu nih Bu, kayak kacamata ataupun Enggak. gitu. Enggak. Terus yang panjenengan keluhkan saat niki apa Bu? Sekarang keluarnya pusing, panas, terus sama yang itu kalau pusing itu di bagian punggung yang belakang sini tuh kayak ada beban gitu loh, berat gitu loh. Oh, nggih. Itu panasnya sejak kapan Bu? Mungkin 2 hari. 2 hari nggih Bu. Nggih. Tapi kalau pusingnya itu semenjak kapan? Nggih Pusing 2 hari. ya sekitaran 2 hari. Terus untuk riwayat penyakit yang pernah diderita dahulu gitu Bu? Dulu kan pernah darah tinggi. Oh, kambuh gitu nih Bu. Tapi kalau untuk adiknya itu keluarnya apa Dek? Nggak ada ya? Kalau bapaknya Bu apa juga sakit? Enggak. Enggak, sehat semua ya. Ada alergi Bu di keluarganya? Enggak ada. Enggak ada ya. Terus kalau komunikasi dengan keluarga gitu baik nih Bu komunikasinya, selalu Iya. ngobrol gitu ya. Ini dengan tiga anggota keluarga dengan anak masih SMA masuk remaja nih Bu ya. Ada masalah dalam keluarga Bu? Enggak ada. Ya. Tidak ada konflik juga nih Bu ya. Enggak ada. Terus kalau untuk sosialisasi kayak tetangga terus ikut yasinan ngobrol gitu baik nih Bu sosialisasinya. Iya. Selalu bersosialisasi ya. Iya. Terus untuk ekonominya Bu bagaimana Bu ekonomi keluarga ini? Alhamdulillah baik. Oke. Terus sistem reproduksinya masih berfungsi ya Bu? Oke. Terus kalau kopinya masih efektif. Terus stres yang panjenengan rasakan akhir-akhir niki jangka pendek niki ada apa enggak Bu? Iya, ada untuk itu gangguan waktu tipes, waktu darahnya tekanan tensinya naik itu kan Pusing gitu mikir gitu. mikir kayak gitu. Kalau untuk stres jangka panjang mikirkan apa masalah nggak selesai-selesai gitu? Insya Allah enggak ada karena setiap ada masalah kan selalu dimusyawarahkan bersama-sama keluarga, sama suami, sama anak. Iya. Terus kalau menghadapi masalah gitu dalam keluarga ini bagaimana Bu? Selalu bersama-sama di Iya, selalu gitu? bersama-sama, selalu musyawarah gimana caranya untuk memecahkannya gitu. Oh iya, iya. Terus ini rumahnya permanen ya Bu ya? Iya. Tetap di sini gitu apa mau pindah rumah lagi? Insya Allah tetap di sini. Oh iya. Lantainya juga plaster. Ini ventilasi udaranya bagus ya Bu ya. Cahaya Iya. bisa masuk. Jendelanya dia dibuka ya Bu ya setiap hari. Iya. Gitu. Setiap pagi terus malam nanti ditutup Tutup lagi. Ya. Kalau pencahayaannya sudah bagus ini. Terus cahaya matahari juga bisa masuk ya Bu ya. Bisa. Terus limbahnya itu saluran pembuangan limbah itu tertutup apa terbuka Bu?
tertutup. Iya tertutup. Kalau airnya di sini tuh menggunakan apa Bu? Sumur? Air Apakah sumur. sumur ya. Kualitas airnya tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa nih Bu ya. Iya. Ini layak dikonsumsi. Jambannya ini kepemilikan jamban punya sendiri atau masih? Punya sendiri. Itu jenis jambannya apa Bu? Leher angsa atau cemplung Bu? Leher angsa. Terus jarak antara sapi tank dengan sumber air dengan sumurnya Ibu itu kira-kira berapa meter Bu? Ada kurang lebih 15 meter. 15 meter ya Bu? Iya. Lalu untuk tempat sampahnya itu juga ada ya Bu ya? Iya. Tempat sampahnya itu tempat sampah semua jenis tempat sampah dijadikan satu atau dipisah kayak organik sendiri, Kalau di sendiri gitu. kalau di desa kebanyakan kan ya jadi satu campur. Oh jadi satu. Tempat sampahnya tertutup apa terbuka Bu? Terbuka. Ini luas rumahnya panjenengan tahu enggak Bu luas sama lebarnya rumah ini? Kurang lebih 11 meter, lebarnya panjangnya juga 11 meter. 11 kali 11 nih Bu ya. Jika ada ibu nipas atau persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan ya Bu ya. Iya. Dulu juga ASI eksklusif Bu. Iya. Jika ada balita menimbang. Jika ada balita apa ya selalu ditimbangkan gitu tiap bulannya. Iya. Gitu. Kalau menggunakan air bersih itu untuk makan dan minum ya. Iya. Menggunakan air bersih untuk kebersihan diri, iya apa tidak Bu? Iya. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Iya. Melakukan pembuangan sampah pada tempatnya. Iya. Menjaga lingkungan rumah tampak bersih. Iya. Terus mengonsumsi lauk pauk tiap hari. Iya. Menggunakan jamban sehat. Iya. Terus memberantas jentik di rumah sekali seminggu kayak menguras, terus mengubur, menutup gitu ya. Makan buah sayur tiap hari, iya apa tidak Bu? Iya. Iya. Terus melakukan aktivitas fisik setiap hari kayak olahraga santai kayak jalan-jalan gitu. Iya. Di sini merokok apa tidak Bu? Enggak. Enggak. Mengonsumsi alkohol dan zat aktif? Enggak ya. Ini kalau ada anggota keluarga yang sakit itu ada perhatiannya gitu ya Bu ya. Iya. Apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga kalau Bu sedang sakit itu? Iya tahu. Apa keluarga mengetahui penyebab masalah kesehatan yang dialami keluarga Ibu? Iya tahu. Terus apa keluarga mengetahui tanda gejala kesehatan yang dialami Ibu pas sakit gitu, tanda gejala keluarga pas sakit? Iya tahu. Apa keluarga mengetahui akibat masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya bila tidak diobati atau dirawat? Iya. Terus kalau ada pada siapa keluarga bisa menggali informasi tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya, kepada tetangga atau keluarganya sendiri atau kader atau petugas kesehatan Bu? Petugas kesehatan. Oh petugas kesehatan ya. Terus keyakinan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga tidak perlu ditangani karena akan sembuh sendiri, apa perlu berobat ke fasilitas Yankes atau tidak terpikirkan? Berobat ke Fasilitas kesehatan ya Bu ya. Apakah keluarga melakukan upaya peningkatan kesehatan yang dialami anggota keluarga secara aktif? Ya apa tidak? Ya. Apa keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah kesehatan yang dialami dengan
dialami anggota keluarganya? Ya atau tidak? Ya. Apa keluarga dapat melakukan cara merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan yang dialami? Ya atau tidak? Apa keluarga dapat melakukan pencegahan masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga? Ya atau tidak? Ya. Apa keluarga mampu memelihara atau memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan? Iya. Ya. Apakah keluarga mampu menggali dan memanfaatkan sumber di masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan anggota keluarga? Iya. Terus ini kalau ada petugas kesehatan yang kesini, ibu menerima? Iya, terima. Kalau ada petugas yang kesini sesuai rencana gitu, diterima atau tidak? Diterima. Menyatakan masalah kesehatan secara benar, iya atau tidak? Iya. Memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran, iya? Iya. Melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran, Iya. melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif, melaksanakan tindakan promotif. Ini promotif itu kayak promosi kesehatan gitu secara aktif, tidak? Iya atau tidak? Iya. Iya. Ini keluarga bingung apa enggak Bu dengan saat ini, keadaan ibu saat ini? Enggak ya. Tidak cemas juga ya Bu ya? Tidak. Terus ini ibu ada nyeri ya Bu ya? Iya. Kalau sistem ke kulitnya itu tidak ada masalah ya Bu ya? Enggak. Semuanya maaf Bu ya, ini kayak ya tidak amis. Terus kalau ini akralnya hangat, tangannya hangat, terus selama ini apa batuk atau gimana, sesak gitu? Enggak ada sesak. Oh tidak ada ya, berarti nafas normal ya Bu, pernafasan. Normal. Terus kalau BAK itu juga normal apa ada keluhan gitu Bu? Kadang ada keluhan. Keluhannya gimana? Kadang Orang. Berarti untuk itu loh Bu, BAK-nya panjenengan lancar apa enggak? Iya. Enggak terasa sakit apa gimana gitu? Enggak. Ya pada saat BAK? Enggak. Terus ini pencernaannya gimana Bu? Untuk mual atau muntah gitu? Enggak ada ya. Terus kalau nyeri perut Bu? Iya apa? Nyeri perut? Oh iya. Terus kalau muntah tadi nggak ada ya Bu ya? Enggak. Diare atau susah BAK gitu? Enggak ada. Nggak ada. Terus kalau sekarang yang dirasakan kepalanya nyeri ya Bu ya? Pusing. Pusing juga ya. Terus apa pernah mengonsumsi obat-obatan gitu? Enggak. Enggak ya. Nah, sudah pernah periksa ke petugas kesehatan gitu kalau ada tipesnya gitu Bu? Iya. Udah ya. Ada hasil labnya ya Bu? Iya. Nanti saya lihat hasil labnya ya Bu ya. Iya. Nah, setelah saya melakukan pengkajian kepada anggota keluarga Tuan B, di sini untuk analisa datanya, data yang saya peroleh untuk data subjektifnya, klien mengatakan demam sudah 2 hari. Untuk DO-nya, data objektifnya, Nyonya S masih tampak lemas dan Nyonya S bibirnya kering. Untuk tekanan darahnya 150/110, untuk najimnya 80, dan untuk pernafasannya 20, dan suhunya 38 derajat Celcius. Etiologinya
ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Masalah keperawatannya hipertermia. Selanjutnya untuk yang data kedua, data subjektifnya, Nyonya S mengeluh kepalanya terasa sakit di bagian leher sampai kepala. Untuk P-nya, Nyonya S mengatakan timbul keluhan karena darahnya kembali naik. H-nya, Nyonya S mengatakan keluhan yang dirasakan seperti tertekan benda berat. R-nya, Nyonya S mengatakan keluhan dirasakan pada daerah kepala sampai leher. Untuk T-nya itu nyerinya sudah 2 hari ini dan rasanya itu hilang timbul kembali gitu. Untuk DO-nya, TTV-nya 100, tekanan darahnya 150/110, nadinya 80 kali per menit, untuk pernafasannya 20 kali per menit dan suhunya 38 derajat Celcius. Untuk etiologinya, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga sakit. Lalu masalah keperawatan yang kedua, nyeri akut. Untuk skala prioritas penyusunan masalah kesehatan, yang pertama kita hipertermia dulu ya. Untuk sifat masalahnya ancaman, berarti nilainya 3 dan nilai skornya 3 dan nilai tertingginya itu 3 dikali bobot 1 sama dengan 1. Untuk pembahasannya, Nyonya S mengalami demam sudah 2 hari. Apabila tidak segera diatasi maka akan memperburuk keadaan Nyonya S. Nah, yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah itu dengan mudah. Berarti skornya 2 dibagi skor nilai tertingginya 2 dikali bobotnya 2 sama dengan 2. Itu pembahasannya. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan mudah didapat oleh keluarga. Untuk yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah itu sangat tinggi. Itu skornya 3 dan nilai tertinggi dibagi nilai tertingginya 3 dikali bobotnya 1 sama dengan 1. Itu pembahasannya, merawat seorang istri atau ibu yang sakit merupakan kewajiban keluarga. Lalu yang keempat, menonjolnya masalah. Itu masalah harus ditangani, itu poinnya atau skornya 2 dibagi dengan nilai tertinggi 2 dikalikan 1 sama dengan 1. Itu pembahasannya karena bisa menggunakan aktivitas. Dari hasil nilai itu tadi kita jumlahkan dan jumlahnya adalah 5. Untuk yang kedua, masalah kesehatan yang kedua itu nyeri. Nyeri itu sifat masalahnya ancaman. Berarti skornya 3 dibagi skor nilai tertingginya 3 dikali 1 sama dengan 1. Itu pembahasannya, masalah nyeri akut pada Nyonya S dirasakan dan perlu tindakan perawatan. Lalu yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah itu dengan mudah. Hanya sebagian. Itu berarti skornya 1 dibagi nilai tertingginya 2 dikalikan dengan bobotnya 2 sama dengan 1. Untuk pembahasannya, pengetahuan sumber daya dan fasilitas kesehatan tersedia dan dapat dijangkau. Untuk potensi masalah untuk dicegah itu cukup, berarti nilainya 2 dibagi nilai tertinggi 3 dikalikan bobot 1 bobotnya sama dengan hasilnya 0,6. Pembahasannya, nyeri dapat dicegah bila keluarga mengetahui cara perawatan yang benar. Untuk
2 dikalikan bobotnya 1, hasilnya sama dengan 1. Itu pembahasannya masalah dirasakan oleh Nyonya S. Nyonya S dapat bisa menjadikan lebih serius bila tidak segera ditangani. Jadi hasilnya jumlahnya nilainya itu tadi 3,6. Nilai yang paling tinggi di sini adalah hipertensi. Jadi skala prioritasnya adalah yang pertama, hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarganya yang sakit, dan yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Untuk rencana keperawatan atau intervensinya, yang pertama, diagnosa keperawatan tadi kan yang masalah prioritas hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota yang sakit. Untuk data subjektifnya, klien mengatakan demam sudah 2 hari, DO-nya klien masih tampak lemas, bibirnya kering, terus tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 150/110, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Untuk nursing outcome classification-nya, setelah dilakukan kunjungan rumah sebanyak 2 kali, diharapkan suhu tubuh Nyonya S dapat turun. Dengan kriteria hasil, suhu Nyonya S stabil antara 36 sampai 30 derajat Celcius. Tanda-tanda vital dalam rentan normal. Untuk nursing intervention klarifikasinya atau NIC, yang pertama, bina hubungan saling percaya. Lalu selanjutnya, berikan penjelasan kepada keluarga cara menurunkan panas, yaitu dengan kompres di bagian lipatan aksila dan paha. Lalu yang ketiga, anjurkan pasien memakai pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Yang keempat, anjurkan pasien banyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Yang kelima, observasi tanda-tanda vital setiap 2-3 jam sekali. Yang keenam, anjurkan keluarga untuk istirahat yang cukup. Yang nomor 7, jika panas belum turun, anjurkan pada keluarga untuk memeriksakan Nyonya S ke puskesmas. Dan berikan edukasi kepada keluarga tentang penularan tifoid itu melalui apa saja. Untuk rencana atau intervensi yang kedua, yaitu diagnosa keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Untuk data subjektifnya, Nyonya S mengeluh kepala terasa sakit. Untuk P-nya, Nyonya S mengatakan timbul keluhan karena darahnya kembali naik. Untuk H-nya, Nyonya S mengatakan keluhan yang dirasakan seperti tertekan benda berat. Untuk R-nya, Nyonya S mengatakan keluhan dirasakan pada daerah kepala dan leher. Dan untuk T-nya itu waktunya 2 hari, sudah 2 hari ini, lalu rasanya itu hilang timbul. Untuk DO-nya, TTV-nya 150/110, tekanan darahnya, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Setelah dilakukan kunjungan rumah sebanyak
setelah dilakukan kunjungan rumah sebanyak 3 kali kunjungan rumah, diharapkan nyeri teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan. Yang kedua, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan manajemen nyeri. Dan yang ketiga, menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Untuk NIC-nya atau Nursing Intervention Clarification, yang pertama, kaji nyeri secara komprehensif. Yang kedua, observasi tanda-tanda vitalnya. Yang ketiga, ajarkan atau demonstrasikan teknik manajemen nyeri, yaitu teknik relaksasi. Yang keempat, ajarkan atau demonstrasikan teknik manajemen nyeri, yaitu distraksi. Yang kelima, anjurkan atau demonstrasikan kepada klien dan keluarga kompres pada bagian belakang kepala. Lalu yang keenam, anjurkan klien untuk meningkatkan istirahat. Yang ketujuh, berikan lingkungan yang nyaman untuk mengurangi nyeri. Yang kedelapan, berikan informasi kepada klien dan keluarga tentang nyeri dan perawatan yang diberikan. Bu, karena panjenengan tadi kan panas, ini tadi suhunya 38. Nah, ini cara melakukan perawatan mandirinya. Dek, saya boleh minta tolong ambilkan Dek, air sama handuk gitu buat ngompres ibunya. Iya, pendekan jero. Terus Bu ya, sekarang banyak minum air putih biar tidak dehidrasi. Ini airnya monggo panjenengan minum. Iya. Monggo Mbak, jenengan. Nggih. Jadi nanti kalau ngompres ibunya ya Dek ya, nanti ini tuh dimasukkan ya, terus diperes, terus dikompreskan di ketiaknya ibunya sini ya Dek, sini gitu, biar panasnya bisa turun, atau di pahanya sini gitu ya Dek ya nanti. Terus panjenengan jangan pakai baju tebal-tebal kayak gini, nanti panasnya tidak turun-turun Bu. Panjenengan gunakan baju yang tipis gitu, bisa bisa menyerap keringat gitu loh Bu. Iya. Terus pokoknya jangan lupa itu banyak konsumsi air ya Bu ya, biar nggak dehidrasi, biar panasnya juga turun. Terus nanti kan tadi pas waktu pengkajian sudah saya cek panasnya 38. Nah, ini saya kasih termometer, nanti setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali suhunya dicek lagi ya Bu ya, berapa ada perubahan enggak ketika dikompres atau minum banyak air putih itu ada perubahan enggak gitu ya Bu ya. Terus panjenengan jangan lupa juga dibuat istirahat, kan jangan melakukan aktivitas yang berat-berat, nanti bisa kambuh lagi kayak gitu. Bed rest total aja Bu ya. Nanti aktivitasnya kayak masaknya nanti tolong ya Dek, ibunya dibantu, tidak banyak aktivitas juga. Terus untuk kalau seandainya panasnya nanti nggak turun-turun, tetap 38, kan sudah 3 hari, itu nanti di besok itu kalau bisa diperiksakan ke puskesmas gitu ya Bu ya. Nanti takutnya tidak hanya tipes nanti atau ada DB-nya gitu. Terus jenengan tahu nggak Bu, penularan tipes itu lewat apa aja? Kurang tahu, tidak tahu. Penularan tipes itu pertama lewat makanan. Jadi makanan yang kurang bersih kayak dihinggapi lalat atau makanan yang terbuka di pinggir-pinggir jalan itu bisa menyebabkan tipes. Terus lewat jari-jari tangan atau lewat tangan ketika kita makan tidak mencuci tangan gitu, nah ini akan kotor, otomatis nanti bakteri Salmonella typhi-nya itu bisa masuk ke tubuh kita. Terus selanjutnya lewat muntahan sama lewat fases. Nah, muntahan kalau tidak segera dibersihkan itu nanti kan ada lalat ya Bu ya, lalat yang menghinggap nanti terbang ke makanan
seumpama muntah gitu kan sudah terkontaminasi sama tipes. Usahakan jangan ada sampai lalat yang menghinggap ke makanannya. Nanti adiknya atau bapaknya kalau dihinggapi lalat itu bisa tipes gitu Bu ya. Usahakan bisa mungkin harus bersih gitu ya Bu ya, harus higienis. Sekarang diteruskan yang nyeri itu ya Bu ya. Nyeri tadi disebabkan karena tekanan darahnya naik. Itu. Nyerinya itu rasanya seperti apa Bu? Mumet, terus di leher sama di punggung sampai kepala itu kayak ada bebannya gitu. Oh, itu nyerinya waktu kapan Bu? Mungkin ya udah 2 hari lah. 2 hari ya Bu ya. Terus saya tensi lagi ya Bu ya. Iya. Tensinya tetap Bu 150/110. Iya. Bu, ini saya bantu untuk cara mengatasi nyerinya itu. Biar nyerinya bisa berkurang itu Ibu bisa praktekkan nih Bu ya sekarang. Caranya ini, tarik nafas dalam, nanti agak ditahan sebentar, lalu dihembuskan atau hembuskan secara perlahan-lahan lewat mulut. Sekarang bisa dipraktekkan Bu, maskernya silahkan dibuka. Nah, nanti tunggu HP saya ini ya Bu ya. Ya, tarik nafas dalam, terus hembuskan perlahan-lahan. Nah, terus tarik nafas dalam lagi, udah dihembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas dalam lagi Bu, dihembuskan perlahan-lahan. Nah, ini nanti kalau nyerinya tetap nyeri gitu ya Bu ya, bisa diulangi sampai 5 kali gitu Bu, atau sampai 3 menit. Nah, selain itu dengan relaksasi nafas dalam itu, Ibu juga bisa dengan cara seperti ini Bu. Ibu mendengarkan musik kesukaannya panjenengan gitu nggih, sambil tiduran gitu, sambil didengarkan. Coba sambil merem gitu Bu ya, sambil merem. Nah, kayak gini, kayak kesukaannya gini. Ibu bayangkan Ibu itu berada di tempat yang nyaman, sejuk, lalu Ibu dengan penuh bahagia di situ bersama keluarga Ibu. Itu pokoknya Ibu membayangkan yang bahagia-bahagia sambil mendengarkan musiknya agar nyerinya itu bisa lupa gitu Bu. Ini dilakukan selama 15 menit juga. Selanjutnya terus yang bisa dilakukan dengan cara mengompres menggunakan air hangat. Kan tadi panas, dikompres di bagian ketiaknya, lipatan ketiak sama lipatan paha. Tapi kalau ini di kepala belakang sini Bu ya, amit ya Bu, di sini dikompres gitu. Pakai air hangat. Iya, pakai air hangat biar enggak pegel gitu, cengeng ya Bu. Iya, cengeng. Iya, gitu dikompres gini.
itu juga. Panjenengan juga apa jarang tidur, Bu? Iya, kadang kalau nonton TV kan sampai larut malam. Oh, itu jangan dilakukan, seharusnya istirahat yang cukup. Nanti kalau ibu terus-terusan kayak nggak bisa tidur, kayak begadang gitu, tensinya malah naik, Bu. Jadi tidur yang cukup, istirahat yang cukup, terus tempat istirahatnya itu ya tenang gitu loh, Bu. Jangan ada keramaian atau berisik gitu. Tidur gitu biar tensinya bisa turun gitu ya, Bu ya. Terus juga ini, Bu, panjenengan itu jangan terlalu banyak mikir gitu, santai gitu, menikmati hidup, dijalani apa adanya, nggak usah banyak pikiran gitu, Bu. Biar nggak stres, biar tensinya itu juga turun. Iya, kan bisa disebabkan oleh pikiran juga, tekanan darah itu kalau naiknya gitu, Bu. Terus misal udah 2 hari ini ya, Bu ya, pusingnya itu, nyeri di sininya itu ya, Bu, di kepalanya itu. Kalau tidak turun-turun, besok Bu, bisa ke puskesmas terdekat diperiksakan. Apa saya besok ke sini, terus kalau tensinya tetap naik, Ibu bisa berobat ke puskesmas gitu biar dikasih obat gitu ya, Bu ya. Mungkin sudah sampai sini saja ya, Bu ya. Saya sangat berterima kasih Ibu saya mau wawancarai, terus mau saya tanya-tanyai tentang keluarganya. Saya sangat berterima kasih sudah membantu tugas saya gitu, Bu. Saya juga berterima kasih sama mbaknya ini yang ngasih ini untuk tensi ngontrol panas badan, suhu badan. Makasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan panjenengan yang kurang jelas gitu. Tidak ada ya, Bu ya. Iya, gitu aja ya, Bu ya. Saya terima kasih banyak ya, Bu ya. Sama-sama. Untuk selanjutnya, evaluasinya menggunakan swab dilakukan pada tanggal 30 bulan 11 2020 jam 1. Untuk S-nya, keluarga mengatakan sudah memahami tentang cara menurunkan panas, yaitu dengan cara kompres air hangat. Lalu untuk O-nya, keluarga dapat mengulangi kembali cara mengkompres air hangat, dan A-nya masalah teratasi dan planningnya selanjutnya intervensi dihentikan. Untuk yang evaluasi yang nyeri dilakukan jam 1.30. Untuk S-nya, keluarga mengatakan sudah memahami tentang cara mengontrol nyeri, yaitu dengan teknik relaksasi, distraksi, dan mengkompres bagian belakang kepala. Dan O-nya, keluarga dapat mengulangi kembali cara teknik relaksasi, teknik distraksi, dan mengkompres pada belakang kepala. A-nya, masalah teratasi sebagian. P-nya, lanjutkan intervensi. Terima kasih. Itu tadi video asuhan keperawatan keluarga pada anggota keluarga Tuan P. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.